warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkaltu ala Allah, i'tasamtu billah, fawaditu amri ila Allah, masya Allah, la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub, syafil alani wa mufarrijil kurub, wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Limpahan barakah Sayyidi Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semoga tercurah melimpah dengan izin Allah pada kita semua, dan syafaat baginda Rasulullah semoga tercurah di dunia hingga akhirat kita nanti sebagai umat yang berhak mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bergelar Sultan Aulia. Apa Sultan Aulia? Sultan maknanya orang yang memiliki kekuasaan. Dulu raja-raja kita di Jawa, di luar Jawa, raja memiliki gelar sultan. Bahasa Arab dari kalimat sultan, orang yang memiliki kekuasaan. Sebelum Islam masuk mereka punya gelar raja. Raja bahasa India. Islam masuk berubah menjadi sultan atau sultan. Sultan seseorang yang memiliki kekuasaan dengan izin Allah, atau sang raja. Aulia maknanya seluruh wali. Kalau bahasa Arab begini, satu wali disebutnya wali. Ada dua orang wali disebutnya waliyani. Seluruh wali enggak kehitung, maka disebutnya aulia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bergelar Sultan Aulia, raja seluruh para wali. Dikumpulkan para wali dari ujung timur minal masyriq ilal maghrib sampai ujung barat dunia. Allah kumpulkan, sultannya adalah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau pun bergelar Sayyid. Apa Sayyid? Sayyid artinya pemimpin. Al-Hasani wal Husain Sayyidu syababi ahlul jannah. Hasan dan Husain pemimpinnya pemuda-pemuda surga. Sayyid maknanya pemimpin, tapi sering disematkan sebagai orang yang memiliki keturunan atau nasab dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seorang sayyid, seorang habib. Makanya beliau punya gelar Sayyid. Ayahandanya bernama Imam Musa. Musa atau Sayyidina Musa anak keturunan Sayyidina Hasan. Rasulullah punya putri Sayyidatina Fatimah, menikah dengan Sayyidina Ali, melahirkan dua orang putra, Sayyidina Hasan dan Husain. Dari jalur Sayyidina Hasan memiliki anak keturunan diantaranya adalah Sayyidina Musa. Sayyidina Musa punya anak, lahirlah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau keturunan Sayyidina Hasan. Ibunya beliau bernama Fatimah Ummul Khair, turunan daripada Sayyidina Husain. Jadi Hasan dan Husain kakak beradik. Sayyidina Hasan punya anak keturunan, lalu diantaranya Sayyidina Musa, ayahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari garis ibunya Sayyidah atau Syarifah Fatimah, nama ibunya Fatimah, memiliki keturunan daripada Sayyidina Husain. Maka lengkaplah Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki nasab double, Hasani
wal Husain. Turunan Sayyidina Hasan juga turunan Sayyidina Ali. Beliau memiliki banyak karamah, diantaranya adalah hal yang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj. Ini bulan Rajab terjadinya Isra wal Mi'raj. Terkait pula dengan sosok mulia sang Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Nanti kita cerita soal ini, kita buka kisahnya. Fahami satu hal ini, kita memiliki dasar diantaranya adalah merujuk pada orang-orang yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Banyak kita dapati kisah Syekh Abdul Qadir Jailani di luar akal kita, di luar nalar kita. Ya, begitulah karomah. Kalau masuk akal bukan karomah namanya. Berpegang pada pandangan daripada Imam An-Nawawi. Siapa yang gak kenal Imam Nawawi? Kita semua diajari oleh para guru kita banyak merujuk dan kitab Imam An-Nawawi, Riyadhus Shalihin. Belajar zikirnya pada kitab Al-Azkar, karya Imam Nawawi. Imam Nawawi punya kitab hadis dasar yang mondok pasti tahu nih, yang disebutnya kitab Arba'in. Imam Nawawi berkata, tidak ada satu wali pun yang memiliki karomah lebih banyak daripada karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya ulangi, Al-Imam Nawawi berkata, tidak ada satu wali pun yang memiliki kisah karomah lebih banyak daripada kisah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dikuatkan lagi, ada seorang ulama besar di faham kita dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini wali lahir tidak lama setelah wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada seorang ulama besar bernama Syekh Al-Izz bin Abdus Salam. Beliau ini ulama yang menjadi rujukan para ulama hingga sekarang. Syekh Al-Izz bin Abdus Salam berkata, seluruh kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kisah karomahnya itu adalah mutawatir. Enggak ada yang gharib. Syekh Abdul Qadir Jailani tengah mengajar, ketika beliau mengajar ada burung terbang mengganggu khutbah beliau. Beliau berkata, ya yarih husros, hai angin, potong itu kepala burung. Jatuh langsung burung tadi dalam keadaan putus dia punya badan. Selesai ngaji dideketin lagi sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu beliau bilang Bismillahirrahmanirrahim. Tersambung lagi dan terbang lagi burung tadi, utuh dalam keadaan hidup. Ini diantara karomahnya beliau. Kisah-kisah seperti ini seluruhnya mutawatir, tidak terhitung orang yang menjadi saksinya. Siapa yang berkata itu? Al-Imam Al-Syekh Al-Izz bin Abdus Salam, ulama besar dalam rujukan orang mazhab Syafi'i. Mazhab kita apa ini? Syafi'i. Di antara rujukan kita adalah Al-Imam Al-Syekh Al-Izz bin Abdus Salam. Yang terakhir, ulama yang sangat dikenal, bukan kaleng-kaleng ulama ini. Kalau ulama ini sudah berkata ini benar. Ulama ini berkata ini hadis enggak sahih. Imam Az-Zahabi. Zahab artinya emas. Ulama yang sangat selektif dalam soal hadis. Beliau bilang begini, Syekh Abdul Qadir Jailani huwa sultan awliya, huwa Gawzul A'zam, wa huwa Syekh Muhyiddin Qutbir Rabbani Gawsis Somadani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini ulama penghidup agama, dan beliau pemimpin kalangan sufi. Beliau raja seluruh para wali, dan beliau penyambung
wasilah tercepat teragung pada Allah di dalam barisan para awliya Allah. Berkata Syekh atau Al-Imam Az-Zabi seperti itu. Jadi manakib yang ada di dalamnya, karomah, kisah dan lain-lainnya, seluruhnya sudah dipastikan oleh para ulama-ulama yang enggak diragukan ilmuannya bahwa kisahnya seluruhnya hak, mutawatir. Begitu. Kisah yang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini banyak dikutip dalam kitab-kitab manakib, dan diantaranya adalah kitab manakib yang kita baca di sini, kitab manakib Jawahirul Ma'ani. Dikisahkan bahwasanya pada malam Isra wal Mi'raj Allah kumpulkan ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Baitul Maqdis, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa Allah datangkan seluruh arwah-arwah para anbiya, para nabi dan rasul, dan para wali yang sudah meninggal dan yang akan hidup nanti. Kalau nabi dan rasul tentu sudah meninggal semua kala itu. Kalau wali, masih banyak wali yang akan lahir 100, 1000 tahun, 500 tahun yang akan datang setelah kejadian Isra wal Mi'raj. Di antaranya adalah As-Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berkumpullah arwah para nabi dan rasul dan arwah para wali. Bercahaya semua arwah ini. Di barisan arwah para wali atau ruh para wali, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada satu ruh yang paling terang, melebihi cahaya dari ruh-ruh wali yang lain. Berkumpul ruh arwahnya para wali, punya cahaya semuanya. Ada satu ruh cahayanya paling terang di antara wali-wali yang lain. Lalu berkatalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ini ruh siapa? Di barisan wali ini, ruh ini paling terang, ruh siapa ya Rabb? Maka adalah jawaban, ya Habibi ya Muhammad, ini adalah waladuka min nasil Hasan ibni Ali wasmuhu Abdul Qadir. Wahai kekasihku Muhammad, ini adalah ruh salah satu keturunan engkau yang akan lahir nanti. Nasabnya dari Sayyidina Hasan putra Ali, cucu engkau, dan dia akan memiliki nama Abdul Qadir. Belum lahir sudah jumpa dengan Rasulullah SAW. Didekati ruh tadi, selesai baginda Rasulullah hendak naik burak. Burak meminta janji sama baginda Rasulullah, ya Habibi ya Muhammad ya Rasulullah, hai kekasihku, hai kekasih Allah, wahai Rasulullah, sungguh aku minta janji dari engkau, kalau nanti ketika melintas di langit hingga jumpa dengan Rabbul Alamin, pastikan engkau tidak akan menaiki selain aku, kata Burak. Burak minta kepastian bahwa Rasulullah gak akan berpindah pada tunggangan yang lain. Masya Allah. Lalu Rasulullah jawab, aku pastikan aku hanya denganmu. Lanjut, setelah itu bersiap-siap Rasulullah hendak menaiki burak tadi. Si burak mendengar jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senang bukan main, hingga menyebabkan burak punya badan mengembang membesar. Dan untuk naik burak ini Rasulullah butuh tangga, yang bahasa Inggrisnya taraje. Inggrisnya tangga taraje, saudara. Sarang. Udah, sampai mana tuh? Mau naik tangga, butuh tangga. Apa yang terjadi? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memijak daripada pundaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu. Pijak pundakku ya Rasulullah, dipijaklah. Dinaiki oleh baginda Rasulullah, naik burak. Rasulullah bersabda, ya bunayya tubalaka,
summa tuba liman ra'aka aw ra'a man ra'aka aw ra'a man ra'a man ra'aka ila 27 wa ja'altuka waziri fid dunya wal akhirah. Rasulullah menyampaikan, beruntung engkau ya Abdul Qadir, beruntung engkau, dan beruntung orang yang melihat engkau, beruntung orang yang pernah melihat engkau, beruntung orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat engkau, dan beruntung orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat engkau, sehingga 17 sambungan. Masya Allah, dipijak oleh kaki mulianya Rasulullah, pundaknya beliau. Terbukti ketika lahir di antara karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika beliau dilahirkan terdapat jejak telapak kaki di pundaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jejak telapak kaki itu adalah jejak telapak kaki suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza waliyuna, ini wali kita. Ini sang pendiri thariqah yang kita ikuti. Inilah wali yang manaqibnya kita baca tadi. Inilah wali yang diakui keramatnya oleh seorang Imam Nawawi. Inilah wali yang diakui mutawatir kisahnya oleh Syekh Al-Is bin Abdus Salam. Inilah wali yang diakui keagungannya bahkan oleh seorang ulama ulum, yaitu Syekh Al-Imam Az-Zahabi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allah takdirkan aku dan kalian semua sebagai yang memiliki cinta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.